Selamat malam untuk para pemirsa dan kawan-kawan semua yang menyaksikan siaran pers kami pada sore malam hari ini. Pertama-tama, salam masyarakat adat. Salam masyarakat adat. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Papua. Baik, selamat malam Bapak Ibu, para pemirsa. Pada malam hari ini kami keluarga besar masa aksi mimbar bebas Ampera PS kembali hadir di tempat ini untuk menyatakan sikap dan juga melakukan siaran pers terkait dengan aksi mimbar bebas yang hendak kami lakukan 2 hari yang lalu di Libra Merauke. Kawan-kawan, saya sedikit cerita tentang kronologis kejadian kemarin yang menyebabkan kami tidak sempat untuk melakukan aksi mimbar bebas. Pertama-tama, pada pukul 8 sesuai dengan jadwal yang sudah kami tetapkan, kawan-kawan semua berkumpul di Gang Daud sambil menunggu masa aksi yang lain untuk kami semua bersama-sama menuju ke titik aksi, yaitu di Libra. Nah, setengah jam 8 tepat kami setelah berkumpul, kami beranjak dari Gang Daud menuju ke Libra. Di sana kami menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan perangkat aksi, mulai dari pamflet, speakers, kemudian baliho. Lalu hal pertama yang dilakukan oleh kawan-kawan saat di lapangan adalah menyiapkan tali komando. Setelah tali komando disiapkan, selang beberapa menit itu pihak keamanan yang sudah dari awal memang menunggu kami di Libra, itu mereka menyeberang jalan lalu menghadang bertemu dengan massa yang sudah berkumpul di titik aksi. Aparat keamanan ini dipimpin langsung oleh kalau tidak salah di sana terlihat Kabaks Ops, tapi yang secara langsung bertemu dengan koordinator lapangan adalah Kasat Intelkam. Itu setelah terjadi perdebatan kurang lebih 10-15 menit, akhirnya Kabaks Ops mengambil kebijakan untuk berdiskusi dengan kami, tapi beliau tidak lakukan diskusi, langsung beliau bertanya kepada kami. Namun dalam keadaan ini kawan-kawan semua ini merasa terganggu karena ada yang bentak-bentak, sementara kawan-kawan ada yang rekam HP itu dibentak dan lain sebagainya, begitu. Jadi ada tindakan intimidasi juga di sana di lapangan, walaupun hanya secara intimidasi psikologi, begitu. Setelah itu Kabaks Ops memberikan kami kesempatan untuk berpikir ya kurang lebih 10 menit. Namun kawan-kawan memutuskan untuk tetap berada di tempat. Jadi Kabaks Ops memberikan kami kesempatan untuk membubarkan diri, tapi kawan-kawan masa aksi ini mereka datang dengan tujuan aksi, begitu. Jadi tidak sempat untuk mereka pulang. Akhirnya dengan ditarik dan lain sebagainya itu masa digiring ke mobil Dalmas ya, lalu diarahkan ke kantor polisi. Nah, setelah beragam proses yang kita lewati mulai dari Libra sampai di kantor polisi, ada beberapa insiden yang terjadi, mulai dari kawan-kawan yang digiring, ada yang duduk depan kamar mandi, di depan WC, ada yang
duduk di lantai begitu. Jadi dibiarkan begitu saja oleh aparat keamanan ya, secara khusus di Kepolisian Resor Merauke. Kemudian ada beberapa kawan-kawan yang dipanggil dalam hal ini kawan jubir, kawan ketua BEM Presma Musamus dan juga koordinator lapangan aksi. Gitu. Setelah proses yang dilewati, perlu kawan-kawan tahu bahwa tidak ada negosiasi antara pihak keamanan dan juga koordinator lapangan maupun juru bicara pada saat masa aksi diangkut, begitu. Di sana anggota langsung hanya angkat barang-barang langsung bawa, kemudian mengamankan, itu. Jadi ini membuat kami bahwa hal-hal yang kita siapkan berkaitan dengan aksi mimbar bebas ini sebenarnya kalau dari sisi hukum kami itu sudah sangat memenuhi, begitu. Hanya karena alasan tongpu surat tidak diterima. Sebenarnya kalau dalam masa aksi hendak menyampaikan pendapat di muka umum khusus untuk mimbar bebas itu tidak perlu ada surat izin dari aparat kepolisian, begitu. Tanpa diizin pun tetap dilakukan karena itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98, begitu. Jadi di hal ini sebenarnya kalau kami melihat secara jauh itu ada kepentingan antara kepolisian dan juga pemerintah, karena di mana sebelum kami melakukan aksi itu sudah kami dibatasi. Gitu. Apalagi kami betul-betul menyuarakan tentang aspirasi yang hendak disampaikan berkaitan dengan lingkungan hidup, khusus untuk kami memberikan dukungan kepada Bapak Franciscus Woro dan juga kawan-kawan dalam hal ini suku Auyu di distrik Mandobo dan distrik Fofi di Kabupaten Bovendigul yang melakukan sidang banding, begitu. Jadi kami turut beraliansi untuk memberikan dukungan moral, karena kalau mau dibilang kami mahasiswa ini adalah representasi dari masyarakat yang ada di dalam wilayah kami, khusus untuk wilayah adat Ha-Anim yang meliputi Kabupaten Merauke sendiri, Kabupaten Bovendigul, Mapi dan Asmat, begitu. Jadi sebenarnya kepolisian juga harus melihat ini. Hanya karena kepentingan orang-orang tertentu, aksi-aksi yang berkaitan dengan lingkungan hidup ini dibatasi. Ini sebenarnya sesuatu yang janggal sekali. Karena seolah-olah kami rasa bahwa demokrasi ini memang sudah menjadi langka di Papua secara umum dan secara khusus kita yang di Merauke yang katanya menurut mereka ini Merauke itu tanah damai, tapi seolah-olah kita ini mendapatkan keadilan hukum untuk menyampaikan aspirasi depan umum saja itu susah sekali, begitu. Jadi ini mungkin harus menjadi perhatian bersama. Yang berikut mewakili kawan-kawan semua keluarga besar Ampera PS yang hadir di tempat ini, yang pada malam hari ini melakukan siaran pers. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah memberikan kami dukungan selama kami berada di kantor polisi ditahan 1 kali 24 jam. Kami minta terima kasih banyak sudah memberikan kami penguatan moral dan juga dukungan berupa suara-suara keadilan. Terima kasih juga kepada para pemerhati demokrasi, para advokat yang sudah melakukan upaya-upaya dengan cara masing-masing untuk membebaskan kami dari kantor polisi, begitu. Juga terima kasih kepada organisasi-organisasi pergerakan, perorangan yang sudah membantu kami untuk mengadvokasi persoalan kami. Juga terima kasih kepada media yang sudah mengekspos informasi tentang aksi kami. Begitu. Perlu diketahui juga bahwa pada saat kami ditangkap itu 20 orang. Tetapi pada saat kami di kantor polisi itu masa aksinya bertambah. Begitu kawan-kawan. Jadi jumlahnya itu 20 lebih. Begitu.
Hanya data-data awal yang sempat kawan-kawan di media masukkan itu 20-an, berjumlah 20. Sementara yang menginap di hotel gratis di kantor polisi itu ada 28 orang dengan jumlah 2 perempuan dan sisanya laki-laki. Gitu. Terima kasih juga kepada LBH Papua Pos Merauke yang sudah mendampingi kami dari hari pertama sampai kami keluar jam 12 siang. Gitu. Baik, kawan-kawan, saya pikir itu sekilas kronologis tentang apa yang kami alami pada saat hendak mau lakukan mimbar bebas pada tanggal 18 November 2023 di Libra Merauke. Begitu. Saya pikir dari saya seperti itu. Terima kasih. Oh ya, baik, mungkin ada yang mau bicara dari kawan-kawan. Mungkin ada hal yang sempat tidak disampaikan, kawan-kawan bisa tambahkan. Ada? Pas? Baik. Oh, siap. Oke, baik, selamat malam. Terima kasih untuk kawan-kawan di luar yang telah mengadvokasi kami atau mengkampanyekan kami untuk segera bebas dari tahanan Polres Merauke. Untuk itu saya tambahkan sedikit terkait kronologis yang kami alami. Mungkin setelah ditangkap kawan kami yang jubir, korlap dan ketua BEM Presma, sementara mereka di dalam diinterogasi lalu mereka keluar. Setelah itu kami juga mengintimidasi dari pihak kepolisian terkait dengan kami punya HP. Mereka menginterogasi kami, bukan menginterogasi tapi mereka secara paksa untuk kami memberikan HP kami kepada mereka. Itu di situ ada perdebatan melalui mulut sedikit di situ. Tetapi dengan secara paksa mereka menuntut kami untuk harus memberikan HP. Kemudian HP kami berikan, lalu HP-nya juga ditahan seperti kami ditahan begitu. Jadi mungkin itu yang saya perlu sampaikan. Waktunya saya kembalikan. Baik, ada lagi kawan-kawan? Pas ya? Baik, langsung saja saya pikir apa yang sudah kawan-kawan sampaikan pada malam hari ini, langsung saja kita masuk ke siaran pers yang ini. Untuk Pak Koordinator, waktu kami berikan. Baik, terima kasih. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Papua. Hidup rakyat Papua. Perihal ini menggambarkan dan dieksploitasi dalam berbagai film-film pada Festival Film Papua pada tahun 2017 yang sedang berlangsung di Kabupaten Merauke dan Kabupaten Bovendigul. Pemerintah telah menerbitkan izin-izin investasi perkebunan dan hutan tanaman industri dalam skala luas. Keberadaan kebijakan dan aktivitas investasi hanya berbasiskan pada model besar swasta, teknologi, dan organisasi modern yang dalam perakitan telah mengembalikan hak-hak orang asli Papua, membatasi dan menghilangkan akses masyarakat atas ruang hidup. Terjadi konflik dan disharmonium secara horizontal, kekerasan dan pelanggaran HAM, serta kerusakan lingkungan yang luas. Perjuangan masyarakat adat di wilayah adat Haanim berjuang melawan korporasi yang menghimpit hak hidup mereka. Suku Awuyu di PTUN Jakarta dan PTUN Jayapura masih berjuang walaupun mereka belum mendapatkan keadilan atas hak mereka sebagai tuan di atas tanah adat mereka. Walaupun tidak merasa adil, mereka masih tetap mencari keadilan, terutama melakukan banding. Impian mereka hanya satu, yakni tanah adat mereka kembali dalam
genggaman tangan mereka sehingga mereka membutuhkan suara berupa dukungan support dari kami di wilayah Ha-Anim agar bisa menyuarakan dan membebaskan tanah milik suku Auyu dan juga milik masyarakat Malindek Mam di Kabupaten Merauke. Pada prinsipnya, hak masyarakat adat serta tradisi dan seluruh alam ciptaannya yang terdiri dari berbagai macam unsur. Harga merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan oleh makhluk hidup. Kebudayaan yang berbeda-beda tergantung topografi wilayah, sehingga dalam kesempatan ini juga hak pribumi masyarakat di wilayah Ha-Anim, khususnya masyarakat suku Auyu dan masyarakat Malindek Mam mempunyai keaslian prinsip tersebut, yakni saling memberikan manfaat antara alam dan manusia di datarannya. Rendah wilayah pribumi Ha-Anim Papua. Sebagai warga negara yang satu dan luhur, kami sama-sama wajib memperjuangkan hak-hak masyarakat pribumi wilayah adat Ha-Anim, sehingga dengan itulah kita bisa menjadi bumi ini dari ancaman iklim yang berubah-ubah akibat dari penerbangan hutan dalam skala besar di beberapa wilayah pribumi masyarakat adat Ha-Anim. Untuk mendukung perlawanan masyarakat di wilayah pribumi Ha-Anim, kami tidak bisa jalan sendiri. Kami membutuhkan kawan-kawan sekalian dalam proses advokasi hak-hak masyarakat pribumi di wilayah Ha-Anim dan melakukan upaya-upaya penyelamatan hak atas tanah dan hutan khusus di kalangan suku Auyu yang hingga saat ini belum bisa mendapatkan keadilan yang semestinya. Melihat beragam persoalan yang timbul karena kebijakan-kebijakan dan program-program percepatan pembangunan yang digalangkan untuk wilayah Papua tanpa koordinasi yang baik dan komunikasi yang interaktif kepada masyarakat hukum adat, dan tidak ada keberpihakan hukum yang seolah-olah telah menjadi langkah terhadap masyarakat hukum adat berdasarkan bukti-bukti fisik dan fakta-fakta dan akurat. Maka kami, Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia wilayah Maluku Papua, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Musamus, Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Karya Dharma Merauke, Masyarakat Adat Independen Papua Komite Kota Merauke, Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Merauke, Ikatan Mahasiswa Bovendigul, Ikatan Keluarga Besar Kampung Sambo, sangat meminta dan pribadi-pribadi yang turut beraliansi bersama di dalam Ampera PS sedang memohon izin dan restu dari leluhur tanah adat dan Tuhan Yang Maha Esa. Kami Ampera PS menyatakan dengan tegas pernyataan sikap sebagai berikut. Yang pertama, kami mendukung penuh masyarakat adat Auyu dan mendesak pemerintah segera cabut izin usaha PT Indo Asia Lestari di Kabupaten Bovendigul, Distrik Mandobo dan Distrik Fofi. 2. Kami mendukung penuh tim koalisi hukum masyarakat adat Auyu yang melakukan sindang banding. 3. Mendesak pemerintah Provinsi Papua untuk menghentikan kerjasama lintas internasional dengan memberikan izin kepada investor-investor asing, khususnya investor asal Prancis, tanpa sosialisasi kepada masyarakat hukum adat. 4. Pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah Provinsi Papua Selatan dilarang keras mengeluarkan izin-izin secara sepihak di atas seluruh tanah adat Papua dan khususnya wilayah adat Ha-Anim, dan secara khusus mengancam PJ Gubernur Papua Selatan yang telah membuka peluang kepada investor asing asal Prancis. 5.
Kami Ampera PS mendesak dengan tegas pemerintah Republik Indonesia untuk segera tutup perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di atas tanah Papua, mulai dari PT Freeport, Mifefort, STT, KLNG, Tanggul, Bendungan Kalimuyu, bertambang ilegal, dan hentikan perencanaan operasi perusahaan Blok Wabu di Intan Jaya. 6. Tarik TNI Polri, organik dan non-organik di seluruh tanah Papua. 7. Hentikan operasi militer di Nduga, Intan Jaya, Yahukimo, Mayebran, Timika, Pegunungan Bintang, dan seluruh tanah Papua. 8. Stop mengkriminalisasi aktivis masyarakat adat. 9. Mengancam setiap intimidasi dan tindakan kekerasan fisik oleh aparat keamanan terhadap masyarakat adat di wilayah adat mereka, termasuk masyarakat adat Auyu yang sedang berjuang dan mendukung penuh sidang banding yang hendak dilakukan. 10. Mendesak oknum-oknum yang berusaha menggelak masyarakat adat Auyu yang membatalkan proses persidangan banding. 11. Menolak dengan tegas pelanggaran migas di tanah adat Agukma Timika. 12. Menolak dengan tegas pembukaan 1 juta hektar perusahaan tebu di Merauke. 13. Pemerintah segera sahkan rancangan undang-undang masyarakat adat. Demikian pernyataan sikap kami. Semoga maklumah dan menjadi perhatian serius kita bersama. Merauke, Merauke, November 2023. Koordinator saya sendiri, koordinator saya Joram Wagai. Sekian tuntutan kami, dan juga akhir daripada ini saya selaku koordinator lapangan dalam Ampera PS, kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada sepihak yang selalu mengadvokasi informasi kita di saat penangkapan, dan juga terlebih khusus kepada pos LBH Papua dan pos Merauke yang mana mendampingi kami dari sore hingga malam, dan tiba pagi kembali dan kami bisa bersama-sama lagi. Sekian dan terima kasih dari kami. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat Papua! Hidup rakyat Papua! Sekian dari kami, terima kasih. Wah.